Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Ya teman-teman, sharing lagi dari updatean rumah para buncit gua yang mana gua habis ngebenahin. Di antaranya ini akuarium yang ada di depan kamar gua ini. Nah, yang sebelumnya kan gua naruh di sini nih di bagian atas. Oke, akuarium kaca yang bikinan gua sendiri. Kemarin itu ya, cuman di videonya juga kan gue jelasin di situ kalau ngisi airnya gue itu nggak bisa selang langsung ke akuariumnya, tapi harus dari bawah sini dulu. Nah, air diisi ke situ, baru dari situ dinaikin pakai pompa ke atas sini. Kemarin pas pengurasan pertama ternyata menurut gue cukup ribet juga sih ya, ngerepotin, karena setelah itu gue harus ngebersihin lagi akuarium yang bawahnya karena kan nggak kesedot semua airnya, itu nggak bisa sampai kering banget gitu kan, ada sisa lah. Nah, sisanya itu harus buru-buru dikeringin lagi, kalau nggak bisa nimbulin jentik, bahaya kan ya. Akhirnya ya setelah gue pikir-pikir lah, gue tukar posisinya sekarang jadi ke bawah. Nah, tapi ini juga akuariumnya bukan diturunin sih ya, jadi gue pakai yang bending ini yang sebelumnya kemarin dipakai untuk isi air. Jadi gue isi aja sekalian dengan airnya, jadi maksudnya ya memang dipakai untuk akuariumnya ini. Nah, yang sebelumnya yang di sini akhirnya gue simpen. Sebenarnya sih gue tadinya pengen pakai akuarium yang bekas di sini ya, cuman setelah gue ukur-ukur akuariumnya itu ternyata dia tingginya itu 40. Kalau di video sebelumnya kan gue share di situ untuk spesifikasinya 60 x 30 x 35, tapi ternyata ini tuh tingginya 40. Nah, kemarin gue ukur-ukur di sini mentok di bagian filter, jadi filternya itu nggak bisa dibikin double kayak gini. Kalau ini kan tetap masih sama filter yang kemarin, top filter pakai filter talang. Nah, ini masih sama pakainya, cuman kemarin itu ya kalau pakai akuarium yang sebelumnya di sini nggak muat. Jangankan untuk double filter, satu filter talang aja gue coba masukin itu susah banget, pas-pasan. Jadi ya karena itu tadi ya tingginya beda, jadi lebih tinggian akuarium yang hasil bikinan gue sendiri itu. Akhirnya ya udahlah, karena nggak bisa, pakailah akuarium yang ini. Nah, di sini posisinya selain akuariumnya yang dirubah, ini juga pompa diganti sama yang lebih kecil, itu Amara 1200. Kalau yang sebelumnya itu kemarin kan 1600. Gue ngerasa kayaknya kegedean di akuarium ukuran 60, akhirnya ke 1200. Kalau itu masih sama alatnya, cuman itu aja sih paling ya. Untuk lampu masih sama ya, intinya ini tukar posisi aja. Jadi sekarang lebih gampang lah gue kalau nguras ganti air gitu ya, dengan posisi di bawah kayak gini. Paling kesulitannya ya kalau gue ganti mekanis atau ngecek filter mekanis ya, bagian atas ini pot bunganya harus diturunin dulu, terus itu alasnya dibuka ya, barulah dari situ dicek filter mekanisnya ya. Cuman itu aja sih ya, nggak terlalu ribet lah. Makanya ini sengaja gue tempatin pot bunga aja di sini. Paling ini satu lagi gue pakai food timer ini. Nih teman-teman jangan lihat ada bohlamnya ini ya, jangan fokus ke bohlamnya, karena ini food timer udah gue acak-acak, gue modifikasi. Jadi ini ceritanya biar daya tampungnya aja lebih banyak. Karena nggak ada tempat, nggak ada posisi, akhirnya gue posisikan di sini di bagian chamber output di atasnya. Jadi kalau gue ngasih makan atau food timer ini jalan saat ngasih makan, si pelletnya keluar ke bagian output. Nah, kayak gitu ya. Paling cuma ini aja sih kalau untuk bagian akuarium yang ada di depan kamar ini. Nah, sekarang kita ke kolam yang di depan rumah, karena gue juga kemarin ngebenahin kolam gue juga. Nah, sekarang kita langsung aja ya teman-teman. Sekarang gue udah ada di depan rumah ya, di depan kolam terpal gue nih. Jadi kemarin kolam terpal ini juga habis gue benahin juga. Nah, di sini ada beberapa bagian yang gue benahin. Di antaranya ini satu, pertama pompanya, terus yang kedua itu waterfallnya atau output airnya, sama yang tiga itu di bagian dasarnya. Kalau teman-teman lihat itu kan beda warnanya tuh. Kalau yang ke bagian kiri sini itu udah berlumut, kalau yang bagian kanannya itu masih bersih ya. Nah, ini habis dibenerin karena sebelumnya ngelipat ya, seperti yang udah gue bahas juga di video gue sebelumnya. Kalau kolam ini tuh tadinya bekas kolam nila, jadi dulu gue setupnya ya asal jadi aja sih ya. Kalau kolam nila tuh nggak terlalu merhatiin harus rapi segala macemnya gitu. Nah, tapi kan sekarang dipakai untuk koki itu, kalau koki ya
harus diusahakan terutama di bagian dasar ya, kotoran jangan sampai ada yang nyelip-nyelip, jangan ada yang gak kesedot karena bahaya, bisa bikin penyakit untuk kokinya. Makanya kemarin itu yang ngelipet gue benahin, jadi sekarang atasnya tuh samping-sampingnya ini ditarik ke atas ya, jadi ini harus dicoak nih. Nah sekarang gue akan bahas satu-satu dari bagian-bagian yang gue benahin kemarin itu. Yang pertama dari pompanya ya. Jadi secara kebenaran sih kemarin akhirnya gue ngebenahin semuanya. Awalnya dari pompanya yang sering mati. Gue pakai sebelumnya itu Aquaman ukuran 3500 per jam 40 watt. Nah tapi ya karena ini pompa udah cukup lumayan lama ya, hampir 3 tahunan mungkin adalah dari awal gue setup kolam ini aja untuk nilai itu tadi ya. Kemarin udah mulai ngadat-ngadat, gue udah coba benerin, akal-akalin, tetap aja masih kayak gitu. Gue udah ganti kipas, terus ganti asnya yang ngakal-ngakalin lah, pokoknya masih tetap juga. Ya udahlah, daripada resiko, takutnya kalau lagi gue tinggal gitu kan tiba-tiba mati, nggak ada yang tahu orang rumah, aduh bahaya nih ikan koki gue. Akhirnya gue ganti ini dengan Sakai Pro AA104 2500 liter per jam. Tapi untuk wattnya di sini sama. Nah makanya ini meskipun dia lebih kecil 2500 liter per jam, tapi karena wattnya sama 40 watt, jadi aliran ke output sini nih ke water valve keluarannya itu sama aja. Jadi di power head itu yang pengaruh lihat wattnya ya, semakin besar wattnya semburannya itu juga semakin besar. Tapi kalau kapasitas liter per jamnya ya, misalkan lebih besar, kalau wattnya kecil tetap aja dia untuk keluarannya kecil gitu. Jadi intinya ditentukan dari kapasitas watt. Jadi ini untuk pompanya yang pertama itu ya gue ganti ya, karena yang lama udah mulai kemakan usia lah. Terus di sini waterfallnya nih, waterfallnya kalau sebelumnya gue bikin aliran airnya itu kan di atas nih di sini. Nah kemarin karena gue ngerasa ketinggian, akhirnya gue pindahin lah ke bawah seperti ini, dibikin lebih panjang ya, terus lebih dekat lah, karena kalau terlalu tinggi itu jadi apa ya, terlalu deres ke koki itu. Akhirnya kalau ada yang deket ke bagian arus ini tuh kayak ke bawah gitu, dia tuh ke bawah arus. Sayang sih untuk dorsalnya ya, ngejaga dorsalnya aja nih. Akhirnya diperlebar kayak gini. Terus juga ini gue tambahin untuk apa ya, ini tuh penyangga, jadi ini nggak paten, ini bisa diatur-atur kan alirannya, mau agak ke depan atau mau gue bikin lurus ke bawah, dia supaya lebih halus juga alirannya, nggak terlalu deres lah. Ini gue bikin dari polikarbonat, gue sesuaikan ukurannya, tinggal dipasang gitu aja, nggak dilem, nggak dipatenin ya, tapi dibikin supaya press aja. Dan untuk tanaman sirih gadingnya ini kemarin gue tambahin juga. Nah ini udah kolam ini dari kemarin dibenerin ada kali semingguan, ini udah mulai seger-seger tanaman sirih gadingnya. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman untuk updatean restorasi kolamnya. Nah sekarang untuk yang ini nih, akuarium yang 1 meter ini. Nah kemarin sambil ngebenahin kolamnya itu, ikannya gue pindah pertama ke sini, semuanya gue tumpuk kayak gini nih, jadi desek-desekan. Dan begitu kolam itu udah selesai, gue pindahin lagi ikan-ikannya, tapi gue pilihin. Ini kan masih ada yang ukuran apa ya, baby lah, antara 3-5 sentian mungkin. Nah yang kecil-kecil ini gue pindah di sini. Kalau yang sebelumnya kan awalnya pas gue ngemodif bagian ini nih, output filter talangnya dulu itu ada 9 ekor kurang lebih gue taruhin di sini, tapi yang gede-gede, yang gede-gedenya yang pilihannya lah. Akhirnya yang gede-gede itu gue balikin aja ke kolam. Nah di sini gue isi yang kecil-kecil, jadi ini lagi gue push pertumbuhannya. Ya sebenarnya sih ya kalau untuk kategori grooming mah ini masih kurang memadai. Ukuran 1 meter diisi ini ada 20 ekor kurang lebih. Tapi ya gue bukan ngejar groomingnya gitu, cuman lebih ke apa ya, misahin itu maksudnya di push. Ya syukur-syukur bisa nyusul pertumbuhannya, paling enggak kalau dipisah kayak gini yang kecil itu nggak kalah gitu. Kalau di kolam kan karena banyak yang gede-gede, kalau pas dikasih makan itu ya suka kadang-kadang kebagian sedikit, ada yang mungkin nggak kebagian gitu ya, keburu habis sama yang gede. Akhirnya udah kalau dipisah kayak gini jadi lebih kayak makannya mungkin lebih merata lah buat yang kecil-kecil ini. Kelewat ya tadi di belakang, sorry.
Nah, ini biar ngasih makannya lebih teratur, gue tambahkan di sini food timer. Food timer ini dari produk Jackpot. Kemarin sebenarnya gue mau bikin video unboxingnya saat paketnya nyampe itu, tapi ternyata ini fiturnya banyak banget, masih banyak yang belum gue pelajarin. Akhirnya ini gue pasang dulu aja gitu. Sambil dipasang dicobain sambil gue pelajarin fitur-fiturnya. Mungkin next aja kali ya untuk review food timer ini. Kalau gue udah paham semuanya, gue akan review secara keseluruhan fungsi-fungsinya semuanya yang ada di food timer ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja sharing video gua kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi untuk teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali lagi di video gua berikutnya.